Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah keluarga pada malam ini. Saudara kekasih di dalam Tuhan, sebagai warga gereja, hari ini kita akan berada di Minggu Sengsara. Tepatnya hari ini, hari Rabu Abu. Mengingatkan kita semua, warga gereja kembali mengintrospeksi diri bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Sebab itu, kita hendaknya menyadari akan adanya pertobatan. Sebagai gereja, kita terus bergumul di tengah-tengah situasi yang ada, bersama Yesus yang menderita sengsara dan mati untuk kita. Jemaat, marilah berdiri menghadap Tuhan, dan mari menyembah serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan yang kami sembah serta kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih Tuhan selalu menyertai kami dari hari lewat hari, dan kami bersyukur diberikan kesempatan untuk ibadah keluarga pada saat ini, untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui puji-pujian, doa, dan firman. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir di dalam tuntunan-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu ya Bapa atas berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 33 ayat 1 hingga 9. Bersorak-sorai, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu yang dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan.
Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jemaat silakan duduk kembali. Dan kita akan menyanyikan Gita Bakti Hanya Debulah Aku. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan sabda. Terlebih dahulu kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Saat ini Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh lagi berhimpun pada hari ini Tuhan, dalam ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, menolong kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 21. Jika kita sudah menemukannya, silahkan berdiri. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan di dunia ini,
selalu ada yang namanya perbedaan. Ya. Pertanyaannya, apa bedanya kehidupan orang-orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Ya. Apa bedanya kita sebagai orang percaya kepada Yesus dengan orang-orang yang tidak percaya? Ya. Nah, pertanyaan ini mungkin ya bisa dijawab dengan beragam. Ya. Mungkin ada yang mengatakan bahwa orang Kristen itu barangkali dia lebih baik begitu ya, lebih ramah begitu ya. Ya memang harusnya seperti itu ya. Dan yang kita harapkan dan yang harus dilakukan ya memang seperti itu sebagai orang Kristen. Ya. Tetapi kita juga menemukan ya, sekalipun kita mengatakan oh bedanya begini, orang Kristen lebih baik. Tapi ternyata ada juga orang Kristen yang melakukan hal-hal yang justru tidak seperti yang diharapkan. Ya. Nah, jadi artinya bahwa dalam kehidupan di dunia ini apa yang kita katakan, apa yang berbeda. Ya. Saya dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Ya. Memang tidak ada rincian sebagai jawaban atas pertanyaan ini ya dalam bagian bacaan kita. Tapi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan ya bahwa bagian bacaan kita ini ya dari ayat 18 ya bahkan ayat-ayat sebelumnya ya justru mengajak kita untuk menyadari tentang eksistensi kita. Tentang hubungan kita dengan Tuhan, tentang hubungan kita dengan sesama. Ya. Bagaimana kita menyikapi masalah dan tantangan yang ada dalam kehidupan kita. Ya. Istimewa di tengah situasi yang mungkin sama sekali tidak sesuai dengan harapan kita. Ya. Perhatikan surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus ini. Memang surat ini dilatar belakangi oleh semacam konflik yang ada dalam kehidupan berjemaat, ya, di mana beberapa orang atau ada kelompok yang memberikan penilaian negatif tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, ya, sebagai seorang rasul Tuhan. Nah, menarik sekali bahwa menghadapi orang-orang dan sikap yang bermusuhan dengan dirinya, bahkan yang menolak ajaran Injil yang diberitakan oleh Paulus sendiri, kita melihat justru Rasul Paulus tidak terjebak dalam sikap yang sama, ya, dalam sikap ya, membela atau membenarkan diri, ya, tapi justru dia memaparkan, mengemukakan ya, hal-hal yang mendasar dari iman Kristen. Ya. Tentu hal-hal mendasar tersebut adalah hal-hal yang lahir dari pengenalan, pengalaman, penghayatannya ya, atas apa yang Tuhan lakukan dan kerjakan. Di sini kita perhatikan di ayat 16 ya sampai 17 itu ya. Rasul Paulus justru mengemukakan ya perubahan yang terjadi dalam dirinya ketika dia salah menilai seseorang ya. Bahkan menilai Yesus Kristus sendiri. Ya. Kita tahu bersama siapa Paulus ya sebelum dia menjadi seorang rasul. Bahwa dia adalah seorang tokoh agama Yahudi yang sangat antipati, membenci orang Kristen, ya, sangat benci terhadap pengikut Kristus. Ya. Tapi setelah dia ditangkap atau bertemu dengan Kristus, ya, dalam kisah 9 diceritakan bagaimana perjalanannya menuju ke Damsik, ya, justru untuk tujuan menganiaya pengikut Kristus, tapi justru disitulah
dia bertemu dengan Yesus, ya, apa yang dia dengar pada waktu itu dikatakan, ya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya. Nah, pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam diri Paulus. Ya. Nah, jadi ketika ajaran Kristus yang dia sampaikan dan justru dinilai negatif oleh orang lain, justru Paulus menegaskan, mengungkapkan pengenalannya akan Kristus dengan lebih jelas. Ya. Di ayat sebelumnya, ya, ayat 15 mengatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjumpaan Rasul Paulus dengan Kristus dan pengenalannya akan Kristus membawa semacam perubahan secara total. Ya. Dia tidak lagi memandang orang lain dengan caranya sendiri. Dia tidak lagi memandang orang lain menurut ukurannya sendiri. Ya. Tetapi dari sudut pandang Tuhan. Itu yang dia sebutkan sebagai ciptaan baru. Ya. Ada perubahan total. Ya. Ada cara pandang yang baru dalam menilai orang lain. Ya. Nah, ini hal penting. Ya. Itu berangkat, ya, bukan dari diri Paulus, tetapi atas karya Roh Kudus yang bekerja dalam seluruh kehidupannya. Ya. Jadi perubahan itu tidak terjadi secara dangkal. Ya, jadi perubahan bukan hanya soal yang dulunya dia malas ke gereja sekarang rajin begitu, ya. Yang dulunya ogah-ogahan atau tidak sungguh-sungguh misalnya mengikuti ibadah secara online, sekarang harus sungguh-sungguh misalnya begitu, ya. Nah, jadi artinya perubahan, ya, itu memang baik, ya. Tetapi ada yang lebih daripada itu. Perubahan secara total yang dialami oleh Rasul Paulus, yang dulu dia membenci pengikut Kristus, sekarang tidak lagi, ya. Dia tidak lagi melihat mereka adalah musuhnya. Nah, ini hal penting, ya. Perubahan itu bukan hanya sekedar dulu saya malas ke gereja sekarang rajin, ya. Tapi ada hal-hal yang sangat mendasar. Perubahan secara penuh, di mana kehidupan kita tidak lagi dikuasai oleh yang namanya kebencian, iri hati, dendam seperti itu. Ya, itu perubahan total. Nah, jadi melalui suratnya ini, ya, Rasul Paulus mengingatkan, ya, perubahan itu bukan hasil usaha manusia. Nah, bukan hasil kerja manusia. Itulah yang kita temukan dari bacaan kita. Semuanya itu dari Allah, ya, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan dirinya dengan kita dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu. Ya. Jadi saudara yang kekasih, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Yesus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Nah, ini yang patut menjadi perenungan bagi kita. Ya. Tidak mudah memang bicara tentang perubahan total dalam kehidupan seseorang. Ya. Coba saudara ingat sampai hari ini, ya, mungkin masih ada orang yang sulit untuk kita maafkan. Mungkin masih ada rasa dendam, iri hati, ya. Nah, itu artinya berarti belum terjadi sebuah perubahan, ya. Itu tidak mudah, ya, menjadi ciptaan yang baru, ya. Artinya kita ditantang bagaimana kita harus memperlihatkan atau menunjukkan cara hidup, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Cara kita menilai orang lain, ya.
Jadi kalau kita dikatakan sebagai ciptaan yang baru, ya, cara pandang kita juga harus berubah. Bukan lagi menurut ukuran manusia, tetapi kita mau melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Nah, hari ini kita memasuki atau mempersiapkan diri kita. Kita akan ada di minggu-minggu sengsara untuk mengenang penderitaan Kristus, mengenang sengsara Kristus, mengingatkan bahwa sama seperti kepada Paulus, Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Kita adalah utusan-utusan Kristus, duta Kristus. Saudara-saudara dan saya, entah kita sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, ya, kita semua adalah utusan Kristus untuk menyampaikan berita dan tindakan pekerjaan pendamaian yang dilakukan oleh Allah kepada semua orang. Ya. Kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan lagi menilai sesuatu secara negatif. Kita menyampaikan berita pendamaian itu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang di dalamnya ada permusuhan, kebencian, dan iri hati. Hanya dengan demikian, ya, akan menjadi nyata bahwa kita adalah ciptaan baru. Jadi memang tugas sebagai utusan, tugas sebagai duta pendamaian itu hanya dapat kita lakukan, ya, jika terlebih dahulu kita memberi diri untuk didamaikan dengan Allah, ya, yaitu menghayati, mengalami pengampunan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita, ya. Dan sungguh luar biasa kalau kita sungguh menyadari ketika kita memaknai Minggu Sengsara Kristus, siapakah saya? Siapakah saudara? Ya. Ketika Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Ketika Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Ya. Dalam kasih-Nya, Dia mengangkat kita, Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita menjadi layak di hadapannya. Ya. Dan karena itu, mari kita menyadari bahwa kita semua terpanggil untuk menyatakan, ya, sejatinya kita ini adalah orang-orang berdosa. Orang yang tidak layak. Tapi Tuhan mau mendamaikan diri-Nya dengan kita dan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, ya. Ciptaan yang baru berbeda dengan dunia, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Ciptaan baru akan membuat seorang selalu hidup dalam kasih, ya. Jadi sekali lagi kita ini adalah duta, utusan untuk memberitakan pendamaian yang Allah lakukan dengan kita, ya. Melalui sengsaranya kita disapa, ya, bahwa memang tidaklah mudah, ya, untuk menjadi utusan. Tidak mudah untuk menjadi seorang duta, ya. Ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Tetapi bukan berarti kita lalu mengatakan karena tidak mudah, ya sudah, gitu kan? Tetapi ketika kita sungguh-sungguh menyadari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, maka kita diingatkan untuk tetap setia dalam
memikul salib itu. Ya. Jadi memang jelas ada perbedaan kita dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Ya. Dan itulah tuntutan, itu tanggung jawab kita untuk terus menghadirkan sesuatu yang baru sebagai wujud bahwa kita adalah ciptaan baru. Ya. Ciptaan baru, hidup baru dalam Kristus, berarti kita senantiasa hidup di dalam segala hal yang Allah kehendaki bagi kita. Ya. Perbedaan kita dengan orang lain yang tidak mengenal Kristus, kita harus nyatakan. Paulus katakan kita harus menjadi surat yang terbuka. Ya. Sebuah surat yang bisa dibaca oleh banyak orang. Ya. Melalui surat yang terbuka itu, surat Kristus itu, orang makin mengenal siapa Kristus dalam kehidupannya. Ya. Menjadi yang berbeda dengan orang yang tidak mengenal Kristus, maka harus nyata juga dalam tanggung jawab kita menjadi utusan. Ya. Utusan berarti dia punya tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang menjadi ya, perintah sang pengutus. Siapa yang mengutus kita ke tengah-tengah dunia ini? Dialah Yesus Kristus. Maka tugas kita meneruskan berita sukacita, ya, pendamaian yang Allah lakukan di dalam Kristus dengan kita. Mari saudara-saudara yang kekasih, memasuki minggu-minggu sengsara ini atau minggu-minggu Prapaskah dengan kesadaran yang penuh bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak, namun dilayakkan oleh Tuhan. Adalah syukur yang tiada terhingga. Sebab bukan karena kita, bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi ketika Tuhan memakai kita untuk menjadi utusan duta-dutanya, itu adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati dan menolong kita untuk terus tetap setia menjadi utusan atau duta di tengah dunia ini. Amin. Dalam bimbang dan rasa, ku bertanya pada Tuhan, salibku
Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam syafaat kita. Kita menghadap Tuhan dengan kerendahan hati. Kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kami umat-Mu yang datang menghampiri hadirat Tuhan yang kudus. Membawa syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Dan sungguh kami menyadari bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan melimpahkan berbagai berkat kasih sayang. Dan karena itu kami kembalikan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan, khususnya GPIB Pancaran Kasih. Tuhan memberkati seluruh gerak pelayanan yang ada, majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat, unit-unit misioner, Tuhan memberkati, dan juga pergumulan-pergumulan seluruh warga jemaat Tuhan. Semuanya Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan pulihkan, beri kesehatan yang baik. Bagi mereka yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan mereka. Yang sedang dalam pergumulan karena kehilangan pekerjaan dan berbagai persoalan-persoalan, Tuhan jangan tinggalkan mereka, jangan biarkan mereka, tapi Tuhan bersama-sama sehingga mereka boleh menemukan solusi dalam setiap persoalan yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memimpin, Tuhan menolong Presiden, Wakil Presiden, seluruh anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan kami. Tuhan menolong dengan hikmat agar mereka boleh melakukan semua tugas mereka demi kesejahteraan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan pribadi. Tapi biarlah seluruh masyarakat Indonesia boleh merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa di tengah situasi yang terjadi saat ini. Kami terus berdoa ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan atas sejarah bangsa kami. Pulihkan ya Tuhan dari berbagai situasi yang ada, termasuk di dalamnya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Dengan varian-varian yang ada, Tuhan tolong kami, kuatkan kami ya Tuhan. Beri kami daya tahan tubuh yang kuat. Beri kami iman yang teguh, bahwa di tengah situasi seperti ini kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Doa kami juga pada saat ini Bapa, untuk setiap orang yang sedang mengalami berbagai kesulitan. Mereka yang harus ada di tempat-tempat pengungsian akibat bencana alam. Tuhan tolong, apa yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan melalui bantuan yang diberikan, agar semua itu juga boleh tersampaikan ya Bapa kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, dan pada akhirnya kami mau menyerahkan semua kegiatan-kegiatan yang akan kami lakukan di sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Semuanya Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas dari warga jemaat-Mu, keluarga-keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa menopang, menolong mereka. Tuhan curahkan damai sejahtera atas kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Dan mereka boleh merasakan tangan Tuhan yang penuh kasih, terus mengawali kehidupan mereka dari hari lepas hari. Kami menyerahkan semua kegiatan dalam jemaat-Mu. Biarlah semua boleh kami lakukan. Ibadah-ibadah rutin, program-program yang ada, semua kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan ini doa kami, Tuhan mendengar
Dan Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena itu sempurnakanlah ya Bapa, dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang dari sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengungkap syukur dengan hati penuh dan tangan kita. Pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Dengarlah nats firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri.
menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terimalah serta kuduskanlah persembahan kami ini, ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam tugas dan panggilan-Mu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa, agar nama Tuhan dipermuliakan. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian.